literasi apabila ia telah memperoleh kemampuan dasar dalam berbahasa, yaitu membaca dan menulis. Jadi, makna dasar literasi sebagai kemampuan baca tulis merupakan salah satu pintu utama bagi pengembangan makna literasi secara lebih luas. Dan cara yang digunakan untuk memperoleh literasi adalah salah satunya melalui pendidikan. Hadirin yang kami hormati, pemerintah sudah menerapkan gerakan literasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Gerakan literasi sekolah atau GLS dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi kompetensi minimum. Bagi Bapak Ibu pemerhati perpustakaan sekolah dan teman-teman kami yang bekerja sebagai pengelola perpustakaan sekolah, bahwa AKM atau asesmen kompetensi minimum itu nanti mengukur dua hal. Yang pertama yang diukur adalah kemampuan literasi bacanya, yang kedua kemampuan literasi numerasinya yang berhubungan dengan matematika dasar, sains dan seterusnya. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita, terutama teman-teman yang bekerja di perpustakaan sekolah, juga pengambil kebijakan, Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, di Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota, Dinas Perpustakaan Provinsi, begitu juga di pemerintahan pusat, bagaimana kita menyiapkan ini semua agar siswa-siswi kita, sekolah-sekolah kita siap menghadapi perkembangan terbaru ini. Kemudian kita akan memotret dari narasumber kita nanti apa sih peran strategis perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan kemampuan membaca atau literasi baca ini, dan bagaimana mengawal asesmen literasi baca itu di sekolah dapat dilakukan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, telah hadir di hadapan kita 3 orang pakar di bidangnya, luar biasa. Yang pertama, Ibu Dr. Anda Sri Sumekar Empung. Beliau adalah pustakawan utama di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Karir beliau selama ini luar biasa. Jabatan terakhir beliau adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI. Kemudian pernah mengembang tugas di Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Kepala Pusat saya tahu betul Pusat Studi Literasi Universitas Negeri Surabaya ini sangat aktif sekarang, melakukan kajian-kajian tentang literasi baca, literasi tulis ya Bu ya. Kemudian saya bacakan background pendidikan beliau. S1-nya Bahasa Indonesia di UNS, S2 Linguistik di UGM cum laude, luar biasa. Ini luar biasa. S3 beliau, pra S3-nya di Frankfurt University. Kemudian S3 Ilmu Budaya Linguistik di UGM juga cum laude. Penghargaan beliau, penghargaan juara esai Jawa Pos tahun 93, manajemen OPB JJOT ya, Universitas Terbuka terbaik dan peraih ISO 2007. Kartini Tangguh Surabaya juga luar biasa 2008, 100 alumni UNS berprestasi 2013, dan menerima Satya Lencana Karya Satya 30 tahun sebagai pengabdian di PNS ya Bu. Beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Surabaya sekarang, sekaligus menjadi akademik visitor ya Bu ya di Nottingham University, UK, United Kingdom 2016. Baik Bapak Ibu, banyak banget ini kalau saya bacakan, cukup saya pilah-pilah. Terima kasih Ibu sudah bisa bergabung. Kemudian yang ketiga narasumber kita, sebentar Ibu Kis nanti akan bicara tentang standar pengukuran literasi baca, kemudian sarana-sarana pendukung gitu ya untuk membangun literasi baca,
kemudian bicara tentang bagaimana hubungan literasi baca dengan asisten kompetensi minimum sebagai pengganti ujian nasional, dan strategi apa yang harus dilakukan sekolah, perpustakaan sekolah, guru, pustakawan, kolaborasi sekolah, dan lain-lain. Ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, narasumber kita yang ketiga. Halo Ibu Tati. Bagaimana hubungan Ibu Tati ada? Ya, Assalamualaikum Bu Tati. Selamat pagi. Ibu Tati, nama lengkap beliau adalah Tati Latifatul Duria, disingkat Tati Dewardi. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau alumni Fulbright, penerima beasiswa Fulbright. Master beliau ada di College Columbia University di bidang Teachers College ya, tentang guru ya Bu. Kemudian PhD-nya di bidang pendidikan juga di Ohio State University. Kemudian beliau juga peneliti di Saiful Mujani Research, khususnya di bidang pendidikan ya Bu. Kemudian beliau banyak sekali menulis artikel di jurnal. Ini banyak PhD-nya. Semuanya berhubungan dengan literasi baca, literasi anak, dan bahasa ya Bu ya, kajian tentang bahasa. Saya kira itu sedikit perkenalan, banyak sekali kalau saya bacakan kehabisan waktu nanti. Baik Bapak Ibu, untuk memulai diskusi kita ini, nanti setiap narasumber akan mempresentasikan sekitar 20 sampai 30 menit materinya, bergantian nanti narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3. Setelah itu kita ada tanya jawab selama 45 menit. Kepada Ibu Dr. Anda Sri Sumukar Empu untuk mempresentasikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk semua. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Bapak Dr. Henry, Bapak Ibu pejabat struktural di Perusahaan Nasional dan fungsional di Perusahaan Nasional. Yang saya hormati dan saya banggakan narasumber kita yang luar biasa hebat, Ibu-Ibu, Profesor Dr. Kesiani Laksana, dan Ibu Tati Dewardi PhD. Sampai kita selamat bertemu Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Hebat-hebat luar biasa, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Mungkin saya sebagai satu Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita bisa bertemu di acara webinar kerjasama antara Perpustakaan Nasional dan Akusi, menyampaikan ucapan selamat untuk Akusi yang selalu berkarya terkait dengan literasi. Dan pagi ini dari Perpustakaan Nasional akan menyampaikan dengan kebijakan pengembangan pagi ini kita bisa bertemu tugas Perpustakaan Nasional kerjasama antara. Tapi sekalian yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang Perpustakaan Nasional ya, tadi iklannya sudah banyak sekali tentang Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional merupakan lembaga pemerintah dan kementerian yang bertugas sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang 43 tahun 2000. Sekalian yang saya hormati, bahwa sudah mohon panitia di research nasional. Perpustakaan Nasional mempunyai tugas utama adalah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi Bapak Kepala Perpustakaan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden tentang tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Itu adalah tugas yang cukup berat Bapak Ibu. Selain itu juga Perpustakaan Nasional bertugas untuk menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, kebijakan teknis di bidang perpustakaan di Indonesia. Kemudian bertugas juga mengembangkan standar nasional perpustakaan dan membina serta mengembangkan, mengevaluasi, melakukan koordinasi terkait dengan pengembangan perpustakaan nasional, perpustakaan di seluruh Indonesia. Sekalian selain tugas tersebut,
Nasional di pasal 21 juga mempunyai tanggung jawab, yaitu melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dan ini adalah salah satu tugas yang kita diskusikan pagi ini. Tanggung jawabnya adalah melakukan pembudayaan kegemaran membaca yang dilakukan melalui keluarga, kemudian satuan pendidikan dan masyarakat. Kemudian perpustakaan nasional, sekalian selain tugas tadi, maka tujuan pembudayaan kegemaran baca dilakukan di fungsi-fungsi yang ada di perusahaan nasional. Di semua fungsi di perusahaan nasional ditujukan untuk mencapai pembudayaan kegemaran membaca. Pertama adalah fungsi terkait dengan fungsi penelitian. Penelitian juga semuanya diarahkan pada terkait dengan pembudayaan kegemaran membaca. Oh, dilanjutkan Bapak Panitia anak nasional. Bapak sekalian, untuk pembudayaan kegemaran membaca ini dilakukan di keluarga